Tak ada perlunya bagi seorang pejalan di Sungai Nil untuk membawa bekal makanan, kerana setiap waktu ketika ia ingin turun ke tepi, ia boleh berbuat demikian, untuk mengambil air wuduk, untuk solat, membeli persediaan makanan, atau untuk tujuan-tujuan lain. Di sini terdapat suatu rangkaian pasar yang berkesinambungan dari kota Iskandaria sampai ke kota Kairo. Kota-kota dan kampung-kampung saling bergantian di sepanjang tepinya tanpa henti dan tidak ada bandingnya di dunia yang berpenghuni. Juga tidak ada di sungai mana pun yang lembahnya diketahui telah diolah dengan intensif seperti yang ada di Sungai Nil. Tak ada sungai di muka bumi ini yang dapat disebut sebagai sebuah laut. Bagi seluruh kesibukan kehidupan mereka, kota-kota pasar yang berbaris sepanjang hilir Sungai Nil hanya merupakan pantulan tak berarti dari apa yang dilihat si musafir pada waktu mencapai kota Kairo, pasar paling besar dari semuanya. Para musafir pada zaman itu, dari mana pun mereka berasal, berdiri terpukau memandang ukuran kota yang amat perkasa itu. Kota Kairo memiliki penduduk lebih besar dari semua penduduk yang ada di Tuscany, tulis Frescobaldi, budiman asal Italia mengenai kunjungannya pada tahun 1384. Dan di kota itu ada sebuah jalan yang dihuni oleh penduduk yang lebih besar dari semua penduduk Florence. Para sarjana moden memperkirakan penduduk kota Kairo pada pertengahan pertama abad ke-14 bisa sekitar 500,000 dan 600,000 orang, atau 6 kali lebih besar dari Tunis dan 15 kali lebih besar dari London pada waktu yang sama. Suatu titik pertemuan faktor-faktor historis menjelaskan pertumbuhan fenomenal kota itu dari akhir abad ke-13 sampai ke pertengahan abad ke-14. Satu ialah kedudukannya sebagai ibu kota kerajaan Mamluk dan tempat kediaman utama kelas penguasa Turki secara kesemuanya, yang di sekitarnya berputar roda kehidupan politik dan ekonomi. Lainnya ialah kedudukannya sebagai titik perpotongan dari alur jalan rempah-rempah Laut Merah sampai Nil yang makmur dan perdagangan serta jalan peziarah dari daerah Maghribi dan Afrika Barat bagian Sahara bawah. Ketiga ialah fakta menyenangkan bahawa para penguasa telah menghalau gerombolan-gerombolan Mongol dan agaknya telah menyelamatkan penduduk dari kehancuran. Memang, kota Kairo telah menjadi tempat pengungsian yang permanen pada akhir abad ke-13 bagi ribuan orang yang berasal dari Iraq dan Suriah, yang melarikan diri dalam keadaan panik dari kedatangan orang-orang Tartar. Walaupun Kairo meluas secara fisik ke beberapa arah pada abad ke-14, mayoritas penduduknya, termasuk para tamu asing dan para pengungsi, hidup berhimpitan di dalam kota bertembok, yang terletak kira-kira setengah mil dan setengah membujur ke arah timur sungai. Itulah Kairo, yang tepatnya disebut Al-Qahirah, Sang Juara. Kota itu didirikan oleh dinasti Fatimid pada abad ke-10 sebagai tempat kediaman raja dan benteng, kemudian berkembang sebagai pusat perdagangan dan kehidupan kaum intelektual bagi wilayah urban yang lebih besar. Dalam hal ini, ia melampaui kota Islami yang lebih tua, dikenal sebagai Fustat atau Mesir, yang terletak pada suatu jarak tertentu ke arah selatan. Kependudukan kota Kairo yang berdinding itu demikian padat dan gelombang kemanusiaan begitu gila sehingga wajah kota itu memperlihatkan kepadatan penduduk yang melebihi secara drastis. Benturan antara orang, unta dan keledai di distrik pusat perdagangan begitu besarnya sehingga Ibnu Battutah mungkin menemukan sebuah jalan wisata menuju Bayan Al-Kashan,
sebuah jalan raya utama, sebagai suatu pengalaman yang mencabik-cabik urat saraf saja layaknya. Di sekitar jalan raya itu terdapat ribuan toko, juga lebih dari 30 buah pasar, yang masing-masing berkonsentrasi pada suatu kerajinan atau perdagangan khusus tukang daging, tukang emas, penjual batu mulia, tukang lilin, tukang karpet, tukang besi, serta penjual budak. Pasukan demi pasukan pejalan kaki dan penjaja makanan juga memenuhi jalan-jalan, menjajakan makanan-makanan kepada penduduk Kairo yang hampir tidak satu orang pun dari mereka punya fasilitas untuk masak di rumah. Pusat-pusat perdagangan internasional di dalam kota ialah penginapan karavan, yang dinamakan fanduk atau han. Penginapan-penginapan itu kadang merupakan bangunan tinggi dan dihias indah, didirikan di sekitar pusat lapangan dan memiliki ruangan-ruangan di lantai bawah untuk menyimpan barang serta di lantai atas untuk penginapan para pedagang. Beberapa han dibangun untuk para pedagang dari kelompok-kelompok tertentu, seperti dari Maghribi, Persia, atau orang-orang Eropah. Sebuah penginapan karavan untuk orang-orang Suriah didirikan pada abad ke-12 dengan 360 ruang tidur di atas gudang-gudang penyimpanan barang dan cukup tempat bagi 4,000 tamu di satu saat. Kemajuan kota Kairo di tahun 1320-an merupakan sebuah refleksi kemampuan pemerintahan Mamluk, benar-benar sebuah sistem organisasi politik dan sosial yang sedang bekerja pada awal abad ke-14 seperti pernah terjadi sebelumnya. Ketika Ibnu Battutah memasuki wilayah kekuasaan Mamluk, ia jatuh ke dalam suatu otoritas politik yang hubungannya dengan penduduk umum sangat berbeza dengan yang ia ketahui di kampung halamannya. Mengingat dinasti Marinik di Maroko berasal dari suku bangsa Berber, secara etnis tidak dibedakan dengan penduduk lokal, orang Mamluk, yang aslinya dari Asia Tengah, berbahasa dan beretos militer Turki, sama sekali asing bagi para pribumi Mesir. Pada inti pemerintahan Mamluk terdapat praktik memperoleh anggota-anggota kelompok elit militer dan administrasi yang berkuasa dari kalangan para pemuda suku bangsa Turki di daerah stepa di sebelah utara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Para pemuda itu memasuki wilayah Suriah dan Mesir sebagai budak, atau dalam bahasa Arab, Mamluk. Kemudian mereka masuk agama Islam, dididik dalam pengetahuan dasar agama, diajarkan seni menyusun peperangan, dan akhirnya diberikan kemerdekaan menurut hukum dan kedudukan dalam jawatan kenegaraan Mamluk. Berasal dari kalangan kepangkatan orang-orang kavaleri yang terlahir sebagai orang asing inilah para komandan puncak pemerintahan itu dipilih. Walaupun pengelolaan sehari-hari kerajaan itu memerlukan hubungan yang terus-menerus dan saling menjalin kepentingan di antara orang Mamluk dengan orang Mesir pribumi, tidak berarti bahawa minoritas yang memerintah itu tidak berdiri sebagai kasta terpisah dalam hal monopoli kekuasaan politik dan kekuatan fisiknya. Bahkan rakyat umum tidak diperbolehkan mengendarai kuda. Memang, tujuan sistem Mamluk tentang pengadaan personel dan isolasi sosial adalah tidak hanya untuk membangun dan mengabadikan sebuah angkatan bersenjata yang terdiri atas orang-orang Asia yang kasar, yang kesetiaannya terhadap negara tidak mendua, tetapi juga demi memelihara integritas dan jiwa kesatuan seluruh bangunan pemerintahan dengan menutup pintu secara ketat bagi masuknya orang-orang yang diperalat, termasuk anak-anak lelaki orang Mamluk setempat yang lahir.
Lambang yang selalu berdiri tegar dari dominasi dan eksklusivitas orang Mamluk ialah Citadel, benteng pertahanan kota, sebuah kompleks yang menimbulkan kesan mengerikan. Berdiri di atas ketinggian batu karang 250 kaki di atas kota Kairo, terdiri atas istana, masjid, perkantoran, tempat hunian, dan kandang-kandang kuda. Di tempat inilah Sultan bersemayam dalam istana yang dibangun dengan indah bersama beberapa resimen pasukan berkuda, terpisah menurut tingkatan yang ia inginkan, dari orang-orang biasa yang berdesak-desakan di Jalan Nun di bawah sana. Asal-usul oligarki anak-anak hilang ini, seperti seorang sejarawan pernah melukiskan karakteristik orang Mamluk, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang kacau pada abad ke-11, ketika para pejuang stepa Turki menyebar ke Timur Tengah, menaklukkan kekuatan di mana-mana dan mengisi kekosongan politik yang ditinggalkan oleh jatuhnya Imperium Dinasti Abbasid Klasik yang berpusat di Baghdad. Sekalipun pada abad ke-12 Persatuan Timur Tengah itu telah terpecah-pecah, para penguasa perang Turki memberikan akomodasi kepada penduduk lokal Arab dan Persia. Dengan bantuan kawan-kawan seperjuangan serta arus perolehan budak-budak yang terus-menerus dari Asia Tengah, mereka berhasil dalam upaya perbaikan hukum dan tatanan yang meliputi wilayah cukup luas di Timur Tengah dan Asia Kecil serta mendirikan rangkaian dinasti-dinasti militer. Zaman kekuasaan orang Turki tiba di Mesir pada tahun 1250, ketika suatu gerakan angkatan prajurit budak dalam dinasti Ayyubid yang sudah tua melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Selama pertengahan abad berikutnya orang-orang Bahri Mamluk itu disebut demikian kerana kenyataan asal mula mereka ditempatkan di sebuah pulau di Sungai Nil, mengkonsolidasi kekuasaan mereka atas Mesir, menaklukkan Suriah Raya, menghalau para pejuang perang salib asal daerah Latin, dan berulang kali memukul mundur para penyerang, Mongol dan Persia. Saat Ibnu Battuta tiba di Kairo, Imperium Mamluk telah berkembang luas mencakup bukan saja Mesir, Suriah dan Palestina, tetapi juga bagian Tenggara Asia Kecil dan Sabuk Laut Merah. Sekalipun orang-orang Mamluk sering menghidupkan kembali asal-usulnya yang bersifat barbar dalam perlakuan mereka terhadap penduduk pribumi, hukuman salib dan memotong tangan adalah hukuman-hukuman yang sudah biasa bagi tindakan pidana terhadap negara. Namun mereka sendiri telah membuat standar kerjasama rutin dengan para ulama dan para pemuka masyarakat yang merupakan personifikasi peradaban Arab. Bagaimanapun, hanya melalui kaum elit terpelajar, sebagai juru bicara yang berpendidikan bagi susunan masyarakat lapisan bawah dan sebagai juru tafsir hukum suci, orang-orang Turki itu mampu membuat akomodasi sosial sebagai sesuatu yang diperlukan bagi kepastian datangnya arus tetap dan tenang atas pendapatan pajak dari tanah pertanian dan perdagangan. Sebagai imbalannya, maka kelas berpendidikan itu bukan saja menerima kenyataan kekuasaan Mamluk sebagai satu-satunya alternatif untuk mengatasi ketidakstabilan yang kronis, tetapi dengan sukarela melangkah maju untuk membuat pemerintahan itu bekerja. Mereka bertugas di bawah para komandan Turki sebagai hakim, juru tulis, pengumpul pajak, pengawas pasar, kepala lingkungan hunian kota, pengurus rumah sakit, seperti juga sebagai juru dakwah, guru, dan syekh sufi. Bangkitnya dinasti Mamluk berarti juga kemajuan orang-orang berperadaban yang cerdas, bergairah dan penuh kejutan,
yang mengenakan jubah satin hitam dari Kesultanan selama abad pertama dari imperium tersebut. Ibnu Battutah mendapat nasib mujur untuk tiba di Kairo pada titik pertengahan kemenangan pemerintahan Al-Nasir Muhammad Ibni Kalaon yang memerintah dengan beberapa kali interupsi singkat dari tahun 1293 sampai tahun 1341, lebih lama dari sultan mana pun juga selama 267 tahun rezim Mamluk. Masa pemerintahan yang panjang ini sebenarnya merupakan keberhasilan yang mencolok mata kerana kaum elit Turki tampaknya bersatu dan memiliki sifat persaudaraan yang kuat secara lahiriahnya. Ternyata adalah orang yang suka cekcok dan suka terpecah belah di dalamnya. Kekuasaan dan kedudukan di dalam hierarki pada umumnya tergantung dari kemampuan dan keberanian perorangan yang memberi kesempatan bagi setiap pejabat dengan ambisi untuk bersaing secara ketat melawan kawan-kawannya meraih jabatan-jabatan yang tinggi, termasuk jabatan sultan itu sendiri, dan hadiah-hadiah perorangan yang luar biasa besarnya dari hasil keuntungan tanah pertanian yang akan mereka terima. Pemerintahan Al-Nasir Muhammad adalah abad Kairo yang paling cemerlang, ketika kota itu bersemi menjadi dewasa sebagai ibu kota dunia bagi seni dan sastra Arab. Ketika gerombolan-gerombolan pasukan Mongol memporak-porandakan jalan yang mereka tempuh melalui Timur Tengah, menghancurkan kota Baghdad dan menghancurkan kota Damaskus, tahun 1299 hingga tahun 1300, Kairo memberikan sebuah surga bagi sarjana, pengrajin, dan pedagang-pedagang kaya yang cukup cekatan untuk melarikan diri dengan melintasi Jazirah Sinai. Mereka membawa serta pengetahuan, keterampilan artistik, dan kemakmuran yang membantu membuat kota Kairo sebuah pusat paling kosmopolitan dari kebudayaan berperadaban yang tiada duanya di Darul Islam. Para pejabat Mamluk tidak diberikan hadiah berupa tanah-tanah pertanian sekaligus, tetapi hanya diberikan hak untuk mengambil keuntungan dari hasilnya saja. Mereka tidak tinggal di daerah pedesaan miliknya dan memilih, bila mereka dapat, untuk tinggal di Kairo. Akibatnya ialah, sewa dan pajak dari ribuan desa petani mengalir ke kota dan tanpa perhitungan dibelanjakan untuk hadiah-hadiah religius, seperti juga untuk membangun istana-istana, pacuan kuda, penggalian parit, dan kuburan besar, yang menghasilkan sebagian besar semua gelombang energetik dari bangunan yang pernah dikenal Kairo sebelumnya. Selain itu, para arsitek Mamluk semakin sering memilih untuk membangun dengan bahan batu daripada dengan bahan bata dan kapur perekat dari generasi sebelumnya, sehingga monumen-monumen mereka bisa bertahan lebih lama. Ufuk yang penuh dengan kubah dan menara yang mengesankan mata wisatawan moden di Kairo lama, sebahagian besar ialah ufuk dari abad-abad ke-14 dan ke-15. Selama tinggal di Kairo kira-kira 1 bulan, Ibnu Battutah berkeliling melihat monumen-monumen Bahri Mamluk, seperti juga masjid dan kuburan-kuburan besar dari dinasti-dinasti sebelumnya. Sejak gempa bumi hebat tahun 1303 yang telah menghancurkan banyak bangunan umum, mestinya sementara ada di kota itu ia telah melihat proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan. Sultan Al-Nasir bukan saja seorang pengayom yang pemurah bagi lembaga-lembaga keagamaan, tapi membangun lebih kurang 30 masjid selama masa pemerintahannya. Ia juga membantu pembiayaan perusahaan-perusahaan negara yang tak terhitung banyaknya,
termasuk penggalian sebuah parit yang membentang antara kota berdinding dan sungai serta membuka sebuah daerah baru yang amat luas bagi pemukiman kota. Di antara bangunan-bangunan yang paling mengesankan Ibnu Battuta ialah Maristan atau rumah sakit, dibangun oleh Kalaon, bapa dan pendahulunya Al-Nasir. Sekarang bangunan merupakan sebongkah kerangka tembok yang melapuk menyedihkan. Dulunya bangunan itu adalah salah satu di antara hasil-hasil ciptaan arsitektural yang indah dari zamannya. Dalam hal Maristan, demikian laporan Ibnu Battuta, tak ada lukisan yang dapat menyamai kecantikannya. Seorang sejarawan moden melukiskan cara kerjanya, memperlihatkan bahawa sekalipun hiruk pikuk dan tidak sihatnya kehidupan di jalan-jalan yang sempit di kota itu, namun lembaga-lembaga penolong kemasyarakatan kota Kairo merupakan tempat-tempat pencari keselamatan yang tenang berperadaban. Tempat-tempat tertutup bagi perawatan para pasien ditata mengitari 2 lapangan, dan pada tepi-tepinya atau sudut 4 lainnya terdapat para jururawat, ruangan ceramah, perpustakaan, kamar mandi, gudang penyimpanan, dan setiap alat keperluan dari zaman itu bagi ilmu bedah. Bahkan ada juga musik untuk menghibur mereka yang sedang menderita, sedangkan para pembaca Al-Quran memberikan hiburan dari segi agama. Yang kaya dan yang miskin menerima perlakuan sama, tanpa bayaran, dan 60 yatim piatu menerima bantuan dan pendidikan di sekolah yang berdekatan. Apabila nilai tambah bagi amal peri kemanusiaan yang mulia itu dialamatkan kepada para sultan dan para amir yang mengeluarkan biayanya, maka ilham dan pengelolaannya adalah keberhasilan masyarakat cendekiawan kota Kairo, khalayak tempat Ibnu Battuta menghabiskan waktunya lebih banyak. Di dalam rihlah ia menyajikan suatu daftar singkat, apa dan siapa, tentang pemuka-pemuka yang cemerlang dari kota itu, tetapi ia tidak memberikan tanda bahawa ia melanjutkan kajian yang sistematis dengan siapa pun di antara mereka itu, seperti nyatanya ia melakukannya kelak di kota Damaskus pada tahun yang sama. Tampaknya mungkin, meskipun ia telah mengikuti ceramah-ceramah di antara beberapa madrasah. Sekolah-sekolah tinggi itu merupakan pusat-pusat vital kehidupan intelektual dan kependudukan, mengajarkan serta menjelaskan kaedah-kaedah keagamaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan yang mengatur masyarakat Mesir. Sebuah madrasah dalam kenyataannya adalah sebuah masjid, tetapi terutama didesain untuk pengajaran daripada hanya untuk solat berjamaah. Saladin yang membawa gagasan madrasah itu dari Iraq ke Kairo pada abad ke-12 dengan alasan khusus bagi pendirian aliran sunnah dan untuk melawan dan menekan doktrin Syiah dari zaman dinasti Fatimid yang berkuasa sebelumnya. Seperti kota itu tumbuh dan menjadi makmur sekolah-sekolah tinggi baru yang bermunculan satu demi satu, cukuplah jumlahnya pada sekitar abad ke-14 untuk mengundang komentar Ibnu Battuta, bahawa, seperti halnya madrasah-madrasah di Kairo, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung orang. Sekolah-sekolah tinggi dari zaman dinasti Mamluk telah didesain pada sebuah rencana mirip bentuk salib dengan sebuah taman terbuka yang relatif kecil, berlawanan dengan lapangan-lapangan yang luas yang ada pada masjid-masjid jami untuk solat utama setiap hari Jumat. Memasuki taman terdapat serambi-serambi beratap, atau liwan, tempat kuliah-kuliah diberikan. Ini adalah madrasah dalam bentuk klasik dari zaman Ibnu Battuta, yang kenyataannya merupakan model bagi bangunan sekolah tinggi zaman Marinik di Maroko.
Kurikulum sekolah tinggi yang diberikan di Kairo agaknya secara tepat sudah dikenal oleh Ibnu Battuta kerana secara luas identik dengan yang diberikan di sekolah-sekolah di Afrika Utara, kecuali bahawa sistem hukum mazhab Syafi'i lebih dominan dari mazhab Maliki. Seperti halnya ditulis, Fez, atau Tangil, pendidikan berkisar pada pengetahuan-pengetahuan yang telah dijabarkan dan linguistik, khususnya tentang ilmu hukum. Studi mengenai ilmu pengobatan, astronomi, matematika dan filsafat juga ada, tetapi pengajaran umumnya dilaksanakan secara perorangan, berlainan dengan yang ada di madrasah. Kairo di zaman dinasti Mamluk tidak mendidik manusia dengan orisinalitas yang kreatif, dengan perkecualian yang perlu dicatat seperti halnya Ibnu Khaldun, yang berasal dari Tunisia tetapi pindah dan tetap tinggal di Mesir pada tahun 1383, tetapi Kairo menghasilkan ahli-ahli teologi, ilmu hukum, sejarah, ensiklopedia, dan biografi dari kumpulan hadis yang spektakuler dan kecepatan berfikir. Orang-orang seperti ini yang membuat Ibnu Battuta dan ratusan sarjana seperti dia dari seluruh tanah Arab, Persia dan dunia Islami yang berbahasa Turki datang ke kota besar itu untuk melihat dan mendengar. Ibnu Battuta dapat saja tinggal di Kairo lebih dari 1 bulan lamanya, kerana akhir waktunya pertengahan Mei tahun 1326, masih lebih dari 5 bulan lagi sebelum dimulainya acara ibadah haji di Mekah. Karavan resmi dari Mesir, yang bepergian ke Hijaz dengan melintasi Sinai di bawah perlindungan orang-orang Mamluk, biasanya tidak meninggalkan Kairo sampai pertengahan bulan Syawal, yang dalam tahun itu jatuhnya pada pertengahan September. Tetapi Ibnu Battuta memiliki sifat keras terhadap dirinya sendiri, seperti telah ia perlihatkan dalam perjalanan melintasi Afrika Utara, dan ia merasa tidak dipaksa menunggu karavan atau teman-teman seperjalanannya untuk waktu yang lama. Kenyataannya, ia memutuskan untuk menuju Mekah dengan caranya sendiri, sama sekali tidak menurut alur jalan Sinai, tetapi dengan jalan Mesir Udik ke pelabuhan Laut Merah Aidab dan dari kota ini dengan kapal ke Jeddah di pantai Hijaz. Para peziarah melakukan perjalanan dengan menggunakan alur lalu lintas utara dan selatan dari kota Kairo pada pertengahan pertama abad ke-14. Jalan melalui Sinai lebih singkat dari kedua alur tadi, dan di jalan ini secara relatif lebih aman kerana para sultan turut membantu pembiayaan tahunan karavan dan menyertakan satuan-satuan tentara untuk memelihara dan menjaga keamanan alur tersebut. Alur jalan selatan menuju Aidab dan Jeddah lebih panjang dan tidak ada karavan yang secara resmi terorganisasi. Tetapi rute lalu lintas ini adalah alur rempah-rempah, yang di zamannya Ibnu Battuta sebagai salah satu di antara jalan-jalan paling sibuk dan secara strategis paling penting bagi perdagangan internasional di dunia Afro-Eurasia. Infrastruktur komersial dari angkutan berangkai, angkutan sungai, unta, han, dan pasar telah berkembang luas dan terorganisasi dengan baik, memberikan kepada pemakai jalan suatu perjalanan yang biasanya aman dari Kairo menuju Aidab. Lebih dari itu, seorang peziarah biasanya dapat berharap untuk bepergian ke seluruh jalan ke kota tertentu, yang terletak dekat perbatasan Sudan yang sekarang, tanpa melaluinya di luar jangkauan hukum dan tata tertib orang Mamluk. Sultan menempatkan benteng-benteng di Kus, Idfu, Aswan, dan kota-kota penting lainnya di sepanjang tepi sungai, dan bila situasi memerlukannya,
menyelenggarakan ekspedisi-ekspedisi hukuman terhadap suku-suku Arab atau beja dari daerah gurun dan perbukitan Laut Merah. Orang-orang penggembala yang sulit diatur ini, di waktu-waktu normal bekerja sama dalam perdagangan transit sebagai pemandu dan penggiring unta. Mereka cepat sekali merampok karavan atau menantang kekuasaan orang Mamluk apabila kesempatan ini terlalu menggodanya untuk melawan sebuah fakta mengenai politik di Mesir, seperti yang kita lihat akan dialami oleh Ibnu Battutah. Perjalanan peziarah muda selama 2-3 minggu ke udik lembah Sungai Nil menuju ke kota Idfu telah selesai ia lakukan tanpa banyak petualangan. Ia melakukan perjalanannya dengan memilih jalan darat daripada melalui jalan sungai, dan pada beberapa tempat sepanjang jalan ia menginap di rumah, di sekolah atau pondok sarjana dan orang-orang sufi. Ketika ia mampir di kota Minya, ia terlibat dalam suatu insiden kecil yang menarik hati kerana untuk mengungkapkan selera tingginya dalam hal peradaban mahupun kurangnya perhatian terhadap campur tangan pihak-pihak yang sok suci. Pada suatu hari, aku memasuki sebuah tempat mandi di kota ini dan mendapatkan banyak lelaki tak berpakaian di dalamnya. Hal ini amat mengejutkan bagiku, dan aku pergi ke gubernur memberitahukan hal tersebut. Ia melarangku pergi dan memerintahkan untuk mengumpulkan dan menghadap kepadanya sekurang-kurangnya semua penyewa tempat mandi. Secara formal ada pasal-pasal tertulis, kapan dan di mana, yang menyatakan mereka tunduk kepada hukuman bila ada seseorang memasuki tempat mandi tanpa kain penutup badan. Sang gubernur memperlakukan mereka dengan amat tegas, dan sesudah itu aku pamit kepadanya. Seorang gubernur yang bijaksana dan korps pengelola tempat mandi yang terganggu tertinggal sudah. Ia melanjutkan perjalanan menuju kota Idfu, salah satu pusat transit yang penting bagi perpindahan jalan darat menuju pantai. Dari sini ia melintasi jalan menuju tepi sungai sebelah timur, menyewa unta dan berangkat ke kota Aidab dengan ditemani sekelompok orang Arab pengembara. Perjalanan mereka ke arah tenggara melalui gurun, kemudian melalui bukit-bukit Laut Merah yang tandus dan membara dalam waktu 15 hari, kira-kira waktu yang biasa ditempuh untuk perjalanan sejauh itu. Sekalipun deskripsi singkat Ibnu Battutah tentang Aidab, tentang masjidnya, orang-orang alimnya, beberapa adat istiadat penduduknya, adalah faktual dan tidak memihak, namun orang musafir yang keluar dari gurun mungkin akan melakukan reaksi terhadap kota itu dengan sikap mendua yang mencengangkan. Di satu pihak, kota itu merupakan sebuah pelabuhan yang sedang makmur. Gudang-gudangnya padat dengan lada, cengkeh, gading, mutiara, tekstil, porselin Cina, dan segala macam barang eksotik dari Asia dan daerah tropis Afrika, seperti pula bahan linen, sutra, koral, gula, dan logam mulia dari Mesir dan Lautan Tengah. Di lain pihak, iklim yang ganas, lingkungan yang tandus, dan sikap kasar khas daerah penduduk lokal perbukitan telah membuat Aidab sebagai salah satu tempat penghentian transit yang paling tidak mengundang di mana pun, mulai dari Lautan Tengah sampai ke China. Ribuan orang melewatinya, tapi tak ada yang tinggal dalam waktu lebih lama dari yang diperlukan. Ibnu Jubai, seorang peziarah terkenal dari Andalusia dan seorang penulis rihlah dari abad ke-12, mengutuk tempat ini. Setelah mencatat dalam bukunya bahawa kota ini kaya dan amat penting bagi perdagangan,
Ia menasihati para peziarah dengan semangat berapi-api untuk mencapai Mekah melalui jalan lain apabila mungkin. Cukup bagimu mengetahui sebuah tempat yang segalanya diimpor, malahan air, dan ini kerana rasanya yang pahit, kurang sesuai dibandingkan rasa haus. Kita telah hidup di antara udara yang meluluhkan badan dengan air yang mengubah perut menjadi berselera makan. Ia tidak berlaku tidak adil terhadap kota ini yang bernyanyi, payaunya air dan panasnya udara. Dengan susah payah Ibnu Jubair juga memperingatkan para musafir terhadap sikap serakah para nakhoda kapal yang memuati kapal-kapal mereka dengan peziarah-peziarah sampai mereka duduk satu di atas lainnya sehingga mereka seperti ayam-ayam yang berdesakan dalam sebuah bak. Bagaimanapun kekalnya penghinaan-penghinaan ini, untuk tidak menyebut keterlambatan dan badai, Ibnu Jubair telah berhasil sampai ke Jeddah setelah 1 minggu berlayar dan kemudian meneruskan perjalanannya ke Mekah. Ibnu Battutah, seperti yang terjadi, tidak begitu mujur. Ketika ia lebih awal melewati kota Hill pada tepi sungai Nil, ia mengunjungi seorang syarif turunan Nabi yang saleh, Abu Muhammad Abdullah Al-Hasani. Begitu mendengar maksud lelaki muda yang akan pergi ke Mekah itu, sang syarif memperingatkannya supaya kembali ke Kairo. Ia meramalkan agar jangan melakukan ziarah yang pertamanya itu kecuali dengan jalan melalui Suriah. Tanpa menghiraukan ramalan tersebut, Ibnu Battutah meneruskan perjalanannya ke arah selatan. Setibanya di Aidab, ia merasa sungguh menyesal bahawa keluarga yang berkuasa di tempat itu, sebuah marga orang bejah yang mendiami bukit-bukit di balik kota, sedang berontak melawan gubernur orang Mamluk. Para pemberontak itu telah menenggelamkan beberapa buah kapal di pelabuhan, mengusir benteng Mesir, dan dalam suasana penuh permusuhan itu maka tak seorang pun memasang layar dengan tujuan Jeddah. Juga ia dulu diyakinkan untuk mencapai Hijaz sebelum dimulainya musim haji. Ibnu Battutah tak punya pilihan nyata kecuali melangkah kembali ke Kairo dan meneruskan perjalanannya dari kota itu dengan melalui salah satu alur utara itu. Untungnya, perjalanan kembali itu tidak lama. Sungai Nil sedang tiba saat pasang musim semi. Maka setelah kembali melintasi gurun dan kembali bergabung dengan sungai di kota Kus, ia naik sebuah kapal dan kembali ke ibu kota dalam waktu 8 hari singkat. Tiba di sana, seperti ia ingat pada pertengahan bulan Juli. Barangkali selama pelayarannya ke hilir sungai itu, ia mempunyai waktu luang untuk memikirkan rencananya. Ia sampai pada kesimpulan, apabila ia tidak keluyuran di Kairo, ia dapat mencapai Suriah pada waktunya untuk menangkap karavan haji yang biasanya meninggalkan kota Damaskus pada perkiraan 10 Syawal, 10 September tahun itu, atau kira-kira 2 minggu lebih awal dari keberangkatan para peziarah dari Kairo. Mungkin disebabkan lebih banyak oleh sikap tidak kenal susah yang mendorong mengarahkan, atau mungkin ia fikir bijaksana untuk menurutkan kata-kata syarif dari Hill, bahawa ia dipastikan untuk mencapai Mekah melalui jalan Suriah. Bagaimanapun juga ia tinggal di Kairo, cukup mencengangkan, hanya 1 malam, sebelum berangkat ke Suriah, paruhan wilayah Asia dari Imperium Mamluk. Rute jalan utama dari Kairo ke Damaskus adalah jalan raya kerajaan, kerana Damaskus adalah semacam ibu kota kedua, bertanggung jawab atas pemerintahan militer Suriah Raya dan atas pertahanan kegiatan militer di sebelah timur yang melawan orang-orang Mongol dari Persia.
Sultan pribadi sering bepergian ke Damaskus, biasanya disertai sebuah satuan tentara. Lebih dari itu, Damaskus adalah sebuah kota yang besar seperti Kairo dalam hal produksi barang-barang mewah. Para penguasa militer dari Mesir sangat tergantung dari karavan-karavan Suriah untuk sutera dan brokat yang halus, keramik dan gelas, tenda dan pakaian untuk berkuda yang amat bagus. Semua barang itu diperdagangkan terutama untuk memperoleh tekstil dan gandum dari Mesir. Para seniman, seperti para pemahat batu, pekerja mana, tukang batu asal Damaskus, seringkali menyertai karavan-karavan itu ke Kairo untuk bekerja dalam pembangunan istana, kuburan, dan masjid-masjid. Baik untuk alasan-alasan komersial maupun politik, orang-orang Mamluk sangat giat melindungi dan menyediakan jalan pintas Kairo-Damaskus, mengelilinginya dengan pos-pos perbentengan dan membangun jembatan-jembatan serta penginapan karavan untuk memberikan fasilitas kepada lalu lintas orang dan barang. Apabila Ibnu Battuta pergi ke Mekah dengan karavan haji dari Mesir, ia akan melakukan perjalanan tepat ke arah timur melintasi Jazirah menuju Aqaba, kemudian ke arah selatan memasuki Hijaz. Malahan ia menggunakan rute jalan timur laut melalui kota-kota pertanian delta sebelah timur, dan dari situ melalui dataran laut tengah yang penuh pasir menuju Gaza, pintu gerbang gurun menuju Palestina. Kita tidak mempunyai bayangan dengan siapa ia kiranya bepergian, meskipun secara sama-sama ia menyebutnya dalam rihlah, mereka yang ada bersamaku, dalam catatan singkat perjalanannya itu. Di seluruh rute jalan itu pemerintah menyediakan penginapan-penginapan karavan umum, yang menurut rihlah merupakan tempat para musafir turun dari binatang tunggangan mereka, dan di luar setiap khan terdapat tempat mandi umum dan sebuah warning tempat sang musafir dapat membeli apa yang ia perlukan untuk dirinya sendiri dan untuk hewannya. Di Katia, sebuah stasiun yang terletak beberapa mil sebelah timur dari saluran Suez zaman moden ini, negara memelihara sebuah kantor bea cukai tempat para pegawai memeriksa paspor dan barang dagangan serta mengumpulkan pajak dari karavan-karavan perdagangan yang bergerak antara Suriah dengan Mesir. Simon Semionis, yang melewati Katia pada tahun 1323, melukiskan teknik polisi Mamluk. Kampung itu seluruhnya dikelilingi oleh gurun dan tidak dilengkapi baik oleh benteng-benteng pertahanan, maupun oleh penghalang-penghalang yang dapat menghalangi langkah musafir. Setiap malam setelah matahari terbenam, sehelai tikar jerami atau karpet ditarik pada ekor seekor kuda, kadang-kadang dekat kampung, kadang-kadang jauh, suatu saat di sini, saat lain di lain tempat, pulang pergi menurut alur, untuk jarak sejauh 6 atau 8 mil, sesuai dengan perintah sang komandan. Hal ini membuat muka pasir itu menjadi rata dan halus sehingga tidak mungkin bagi orang, maupun binatang untuk melintasinya tanpa meninggalkan tapak tilas untuk menunjukkan lintasannya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, lapangan itu diteliti ke semua arah oleh orang-orang berkuda yang secara khusus ditunjuk, dan apabila ada jejak apapun dari pejalan kaki atau orang berkuda ditemukan, para pengawal segera mengikutinya dan mereka yang telah melintas ditangkap sebagai pelanggar peraturan Sultan dan dihukum dengan kerasnya. Di Gaza, Ibnu Battuta membelok dari jalan yang paling sering dilalui musafir menuju ke arah pelabuhan-pelabuhan di Levant dan ia berjalan ke arah timur memasuki daerah dataran tinggi Yudea,
dengan maksud mengunjungi kota-kota suci Hebron dan Yerusalem sebelum meneruskan perjalanannya ke Damaskus. Jalan sepanjang tulang punggung Palestina yang berbukit ini, dari Hebron sampai ke Galilea, bukanlah sebuah jalan perdagangan yang penting, tetapi merupakan alur lalu lintas ziarah ketiga kepercayaan monoteistik itu semua. Setelah pertempuran Perang Salib berakhir tahun 1290-an, jumlah peziarah dari daerah-daerah berbahasa Latin yang bepergian ke Tanah Suci dalam kelompok-kelompok kecil meningkat, baik melalui Mesir atau daerah Levant. Sekalipun mereka sering dirampok dan terus-menerus diperiksa, biasanya oleh orang Muslim setempat dari jenis tingkatan rendah, terutama pada abad ke-14, namun tampaknya mereka terlindungi dari siksaan fisik. Hebron memiliki arti khusus bagi orang-orang Islam, Kristen, dan Yahudi sekaligus kerana tempat itu merupakan tempat lahirnya para bapa monoteisme, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, seperti para isteri mereka dan anaknya Nabi Yakub, yakni Nabi Yusuf. Di zaman Mamluk hanya orang Muslim saja yang boleh memasuki masjid itu, yang aslinya dibangun sebagai gereja Perang Salib, yang berdiri di atas kuburan gua berisi monumen kubur ketiga patriark itu tadi. Di dalam Rihla Ibnu Battutah melukiskan masjid itu sebagai sebuah struktur dari batu yang masif dengan keindahan yang menyentuh dan ketinggian yang menakjubkan, sama halnya monumen kubur yang ada di bawahnya, sebagaimana setiap musafir dari agama apa saja dapat melihatnya di masa sekarang. Ia juga memberikan kesaksian nyata atas kebenaran tradisi yang menyatakan bahawa ketiga kuburan itu memang terletak di bawah masjid, sebuah tradisi yang diperiksa oleh satria-satria Frankis yang pernah membuka gua itu pada tahun 1119 dan menemukan apa yang telah diperkirakan sebagai tulang belulang keramat. Jarak antara Hebron dan Yerusalem melalui bukit-bukit Yudea hanya 17 mil, dan Ibnu Battutah barangkali telah melakukan perjalanan itu, termasuk pandangan sepintas di sekitar Bethlehem dalam 1 atau 2 hari. Yerusalem merupakan bagian yang khidmat dalam warisan religius orang Barat dan turut menentukan banyaknya perhatian di dalam percaturan politik dunia yang kontemporer sehingga kita cenderung untuk menduga bahawa tempat itu selalu merupakan salah satu pusat urban yang besar dari Timur Tengah. Dalam kenyataannya, Yerusalem dari abad ke-14 itu lebih banyak merupakan sebuah kota tidur yang tidak memiliki arti penting bagi perdagangan atau pemerintahan. Penduduknya kira-kira 10,000 orang, dan tempat itu hanya diperintah sebagai sebuah subunit dari provinsi Damaskus. Dinding-dinding pertahanannya sudah berupa puing. Bagian dari persediaan airnya harus dibawa ke dalam kota dari daerah-daerah di sekitarnya, dan terletak bukan di jalur lalu lintas perdagangan yang membentang melalui Suriah Raya. Dari sudut pandang seorang pejabat Mamluk atau seorang pedagang internasional, kota itu merupakan kota provinsi kelas menengah yang dimuliakan. Apa yang membuatnya tetap hidup dan memelihara penduduk tetapnya yang terdiri atas para sarjana, pejabat keagamaan, pemilik toko, dan para pemandu ialah arus yang tiada hentinya dari para peziarah yang melintasi pintu-pintu gerbangnya. Yerusalem adalah sebuah tempat berdirinya pura dan bangunan-bangunan suci yang tiada terhitung jumlahnya. Bagi orang-orang Kristen, fokus spiritual kota itu ialah gereja kuburan suci. Bagi orang Yahudi adalah dinding barat, iaitu dinding tempat menangis, dan untuk orang Muslim ialah Haram al-Sharif,
bangunan suci yang mulia, yang ditunjuk sebagai tempat ketiga yang diberkati dalam Darul Islam, setelah Kaabah di Mekah dan makam Nabi di Madinah. Selama ia tinggal di kota itu, barangkali 1 minggu, Ibnu Battutah mungkin menggunakan dengan baik waktunya dalam haram, sebuah tempat yang luas berbentuk trapesium yang terikat oleh bangunan-bangunan dan dinding kota dan mendominasi sudut kota sebelah tenggara. Haram itu sendiri adalah sebuah masjid yang luar biasa besarnya dan terbuka, tetapi di dalamnya terdapat bangunan-bangunan suci yang memiliki arti religius penting bagi orang Muslim. Yang paling dikeramatkan dari semuanya ialah Kubah Al-Sakra, Kubah Karang, sebuah bangunan indah menakjubkan yang terletak di tengah-tengah haram pada tempat kuno Masjid Nabi Sulaiman. Bangunan keramat yang berasal dari abad ke-7 ini berbentuk sebuah oktagon yang teratur, dihiasi jalinan tulisan ayat-ayat dalam bahasa Arab dan ragam hias geometris yang tak ternilai dan ditutup oleh sebuah kubah yang masif. Di dalam bangunan keramat itu dan langsung di bawah kubah dengan keadaan tertutup terletak di dalam tanah adalah batu Zion yang dikeramatkan. Dari sinilah, seperti dikisahkan, bahawa Nabi Muhammad yang diterbangkan dari Mekah ke Yerusalem dengan ditemani malaikat Jibril, telah dibawa terbang oleh Burak ke langit ke-7 di surga menghadap Tuhan. Dalam rangka memperingati peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad inilah maka orang-orang Muslim memasuki Kubah, membuat lingkaran pada batu karang, dan turun ke dalam gua kecil yang ada di bawahnya. Ibnu Battutah dalam rihlah menyebut sejumlah sarjana dan penduduk yang saleh di Yerusalem. Salah seorangnya ialah Sufi dari Tarikah Rifai bernama Abdul Al-Rahman Ibni Mustafa. Sufi itu menaruh perhatian khusus kepada lelaki muda ini dan kelihatannya cukup terkesan oleh kesungguhan dan pendidikannya dengan memberikan kepadanya kirga, jubah wol yang biasa dipakai pengikut Sufi sebagai sebuah tanda ketaatan akan hidup mencari Tuhan dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Dalam beberapa hari selama Ibnu Battutah tinggal di Yerusalem, ternyata ia tidak dapat mengikuti satu pun latihan spiritual yang ketat sebagai syarat bagi para pembayat sebelum mereka menerima kirga. Tetapi, seorang guru tarikah menyerahkan suatu bentuk pembayatan yang lebih rendah kepada seseorang yang ia inginkan untuk memberi semangat di jalan mistik. Kejadian ini agaknya menjadi sedikit barang bukti bahawa rasa hormat dan pengetahuan Ibnu Battutah mengenai Sufisme cukup memadai, bahkan saat ia remaja, perjalanan waktu telah menempatkannya pada tingkatan kehormatan seorang wali yang paling dimuliakan dan orang yang bijaksana, sekalipun ia tidak memiliki rencana untuk menyerahkan dirinya secara keseluruhan kepada kehidupan mistik. Di zamannya, Sufisme telah bercampur agak kacau ke dalam kehidupan religius sehari-hari orang Muslim. Namun demikian ada di antara mereka yang menerima asketisme dan hidup tidak menikah sebagai metode perorangan yang sesuai untuk dapat bergerak lebih dekat kepada Tuhan. Sufisme pada umumnya sama sekali bukan kependetaan, atau terbatas pada minoritas yang militan spiritual. Dimensi mencintai Tuhan dalam kepercayaan Muslim termasuk tambahan lahiriah, konformitas umum yang merujuk kepada kewajiban-kewajiban ritual dan moral hukumullah. Hal itu dapat terungkap, tergantung dari itikat perorangan dalam segala hal, mulai dari suatu kehidupan sebagai fakir yang mengembara sampai sewaktu-waktu hadir pada pertemuan-pertemuan himpunan tarikah tempat doa-doa atau zikir mistik itu diselenggarakan.
Para guru tarekat, seperti kenalan Ibnu Battutah di Yerusalem, jarang sekali membatasi pengayomannya hanya kepada para pengikutnya, tetapi lebih banyak memberikan secara sukarela bimbingan spiritual serta baraka mereka kepada lelaki dan perempuan biasa yang memerlukan doa dan penyembuhan dengan diberikannya perasaan lebih mantap atas kehadiran Tuhan. Sekalipun kehidupan petualangan duniawi Ibnu Battutah mempunyai sedikit persamaan dengan kehidupan seorang darwis, yakni orang Muslim yang hidup sebagai petapa yang terasing, ia bergabung dengan mistik kapan saja ia kehendaki, seakan untuk membentengi dirinya sendiri dengan kemuliaan yang lebih dalam dan tenang sebelum ia kembali ke jalanan. Tetapi Yerusalem bukanlah tempat bagi suatu tempat mundur yang devotional, kerana musim haji tergambar semakin dekat dan Damaskus sudah melambai-lambai. Rute jalan Ibnu Battutah ke arah utara yang tepat adalah tidak pasti, namun mungkin sekali ia berjalan melalui Nablus, Ajlun, dan Galilea, dan dari sini melintasi dataran tinggi Golan menuju ibu kota Suriah. Barangkali perjalanan ini ia selesaikan dalam beberapa hari, kerana seluruh perjalanan dari Kairo ke Damaskus, apabila tanggal-tanggal yang ia berikan kepada kita itu benar, tidak akan memakan waktu lebih dari 23 hari. Menurut perhitungannya sendiri ia tiba di Damaskus pada tanggal 9 Agustus tahun 1326, 9 Ramadan 726. Damaskus berdiri di atas tempat Ken membunuh saudara kandungnya, Abel, dan merupakan sebuah kota yang luar biasa mulia, besar dan indah, kaya dalam semua jenis barang dagangan, dan di mana-mana amat menyenangkan. Melimpah dalam hal makanan, rempah-rempah, batu mulia, sutra, mutiara, pakaian berhiaskan emas, minyak wangi dari India, Tartar, Mesir, Suriah, dan dari tempat-tempat pihak kita di Laut Tengah, yang dengan segala hal serba mulia dapat dibayangkan dalam kalbu manusia. Kota ini dikelilingi taman dan kebun, diairi di dalam dan di luar oleh pengairan. Sungai, kali, dan air mancur, ditata dengan cekatan untuk melayani kemewahan manusia, dan amat padat penduduknya, ditempati macam-macam barang dagangan dari para pekerja, ahli mekanik dan pedagang-pedagang yang cekatan dan mulia, sedangkan di dalam, di antara dinding-dinding kota, kota itu dihias dengan amat cantiknya dengan tempat-tempat mandi, dengan burung-burung yang menyanyi sepanjang tahun, dengan kesenangan, rekreasi dan hiburan segala macam. Demikianlah tulisan Ludolf von Suchim, seorang rahib Jerman yang pernah mengunjungi kota itu dalam perjalanan kembali dari Tanah Suci antara tahun 1340 hingga 1341. Orang-orang Muslim menghormati kota Damaskus sebagai persamaan Taman Firdaus di dunia. Seperti demikian itulah rupa-rupanya kota itu bagi setiap peziarah yang liar berkeliaran dan keluar dari sampah-sampah negeri Suriah. Sama sekali berbeza dengan Yerusalem, kering kerontang di atas bukit karang, kota Damaskus terletak dalam sebuah oasis yang luar biasa hijaunya, sebuah taman, dalam kalimat-kalimat yang bunyinya agak berlebihan dari Ibnu Jubair, dihiasi dalam rompi berhiaskan bunga. Sekalipun dibatasi oleh gurun pada ketiga tepinya oleh pegunungan Lebanon di sebelah barat, dengan segalanya kecuali awan mendung mengandung hujan yang tertahan dari Laut Tengah, kota itu menarik kehidupannya dari sungai yang mengalir ke bawah melalui turunan-turunan anti Lebanon dan memasuki dataran, tempat para petani Damaskus membagi-bagikan airnya ke parit-parit yang mengairi ribuan kebun dan taman.
Karena gunung-gunung itu mencegah komunikasi yang mudah dengan pantai sebelah barat, maka kota Damaskus tidak punya pilihan posisi geografis untuk menangani perdagangan jarak jauh antara timur dan barat. Tetapi kendati keadaannya demikian, Damaskus menjadi makmur sebagai suatu imperium internasional karena kesuburan oasisnya yang luar biasa, yang mendukung suatu kepadatan penduduk sebesar kira-kira 100,000 orang. Memang Ibnu Battutah melihat Damaskus pada saat mekarnya suatu kemakmuran yang baru. Selama waktu yang paling lama dari pertengahan abad sebelumnya, permusuhan antara orang Mamluk dengan orang Mongol Ilkhans dari Persia telah melemahkan hubungan perdagangan Suriah dengan India. Tetapi perlakuan orang Mongol buya pada tahun 1315. Hubungan-hubungan diplomatik di antara kedua negara memperoleh kemajuan dan alur perdagangan dari Damaskus ke Iraq dan Teluk Persia kembali terbuka. Selanjutnya, kota itu telah mengembangkan suatu laju perdagangan dengan Asia Kecil dan wilayah Laut Hitam, khususnya dalam hal kuda, kulit binatang, logam, dan budak belian, termasuk dengan sendirinya calon-calon Mamluk. Tetapi kemegahan lahiriah kota Damaskus itu bukan sebuah refleksi perdagangan internasional seperti halnya dengan status kota itu sebagai ibu kota dinasti Mamluk di Asia dengan benteng-bentengnya yang amat besar dan rumah tangga mewah para komandan tertingginya. Pasukan-pasukan tentara kerajaan yang terus-menerus keluar masuk kota memerlukan produksi persediaan makanan dan senjata dalam jumlah besar. Sedangkan elit yang memerintah, bersama-sama dengan para rekannya di Kairo, telah membuat para pengrajin Damaskus tetap sibuk siang dan malam untuk menghasilkan barang-barang yang sempurna dan halus buatannya.